Halo Sobat BMKG, memasuki bulan Juni beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami hujan. Mengapa hujan masih kerap terjadi di waktu yang seharusnya sudah memasuki musim kemarau? Dan bagaimanakah pantauan terkini perkembangan musim kemarau di wilayah Indonesia? Bersama saya Marlin Denata, berikut ulasan selengkapnya. Sobat BMKG, pantauan terkini BMKG terhadap kondisi La Nina pada periode Maret hingga Mei menunjukkan terjadinya penguatan intensitas La Nina menjadi moderat atau sedang dengan nilai sebesar minus 1,05. Penguatan kembali La Nina sejak awal Maret ini telah meningkatkan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia, di mana beberapa daerah yang seharusnya sudah berada pada masa peralihan menuju musim kemarau masih mengalami hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Prediksi BMKG, kondisi La Nina akan menjadi lemah hingga netral pada periode Juli, Agustus, hingga September 2022. Sementara itu, monsun Asia menunjukkan kondisi yang masih aktif dan diprediksi tetap aktif hingga dasarian 1 Juni 2022 dan diprediksi melemah atau tidak aktif pada periode dasarian 2 dan dasarian 3 Juni 2022. Hal ini berarti potensi pembentukan awan di wilayah utara Indonesia pada dasarian 1 Juni 2022 masih cukup besar. Prediksi angin lapisan 850 milibar pada bulan Juni hingga Agustus 2022 menunjukkan monsun Australia akan aktif dan mendominasi seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti bahwa potensi pertumbuhan awan-awan hujan akan berkurang, yang berarti juga musim kemarau akan tiba di sebagian besar wilayah Indonesia. Sobat, bagaimana dengan perkembangan musim kemarau 2022? Berdasarkan pantauan terkini analisis perkembangan musim kemarau, saat ini sebanyak 26,6% dari total jumlah zon wilayah Indonesia sudah berada pada periode musim kemarau, sementara wilayah lainnya masih berada pada periode musim hujan dan masa peralihan musim. Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi Aceh bagian utara dan timur, sebagian Riau, pesisir utara Banten, pesisir utara Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat bagian timur, Sulawesi Tengah bagian barat, Sulawesi Utara bagian selatan, Papua Barat bagian utara, dan Papua bagian selatan. Kemudian wilayah mana saja yang diprediksi akan memasuki musim kemarau di bulan Juni ini? Pada bulan Juni, wilayah yang akan memasuki musim kemarau yaitu sebagian besar Sumatera, sebagian Banten, Jawa Barat bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah bagian tengah, Jawa Timur bagian timur, Kalimantan Tengah bagian timur, Kalimantan Timur bagian selatan, Kalimantan Selatan bagian utara, Sulawesi Barat bagian selatan, Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan, Maluku bagian selatan, sebagian Papua Barat bagian utara, dan Papua bagian tengah. Itulah tadi Sobat update La Nina dan juga perkembangan musim kemarau 2022. Selain yang telah kami jelaskan sebelumnya, perlu juga diketahui bahwa peningkatan hujan harian di beberapa wilayah Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika atmosfer harian dan kondisi atmosfer lokal di suatu wilayah. Bagaimanakah dengan prospek cuaca untuk sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya.
Demikianlah Sobat informasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap informasi tersebut dapat bermanfaat bagi Sobat sekalian. Kami himbau Sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di @infobmkg, serta mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store ataupun Play Store. Sobat juga dapat menghubungi kami melalui call center di 196. Terima kasih atas perhatian Sobat sekalian. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa.